Selamat datang di podcast Nusantara. Hari ini kita akan menjelajahi tema visualisasi bangsa. Di podcast Nusantara, ruang inspirasi dan pengabdian bagi Indonesia. Bersama kita membangun visualisasi bangsa, publik yang problik, adaptif, dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Nusantara. Indonesia bukan hanya sekedar wilayah di peta dunia. Indonesia adalah cerita tentang keberagaman perjuangan, persatuan, dan harapan. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat jutaan cerita tentang masyarakat yang bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Inilah visualisasi bangsa Indonesia, sebuah gambaran tentang siapa kita, nilai yang kita pegang, dan kontribusi yang dapat kita lakukan untuk bangsa. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat, tetap semangat, dan tentunya makin bangga menjadi bagian dari Indonesia. Senang sekali bisa menemani teman-teman di podcast hari ini, karena kita akan bahas topik yang tidak cuma menarik, tapi juga dekat dengan kehidupan kita hari-hari, terutama sebagai calon aparatur sipil negara. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu? Baiklah, mulai dari saya ya. Halo Ya, semuanya, boleh. saya Desi Susanti. Senang sekali bisa hadir dalam diskusi hari ini. Menurut saya, tema ini sangat penting karena rasa cinta tanah air harus terus ditanamkan, terutama bagi ASN yang menjadi pelayan bagi masyarakat. Oke, silakan. Selanjutnya, narasumber kedua. Ya, terima kasih. Halo Sobat Nusantara, saya Oktaviani Lanjana Rosati. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan bahwa mencintai bangsa bisa diwujudkan lewat tindakan sederhana namun bermakna. Kita mulai dari dasar dulu ya. Kalau dengan istilah tentang visualisasi bangsa, kira-kira apa sih yang langsung terbayang di benak teman-teman narasumber? Hmm, boleh saya dulu ya? Oke, boleh, silakan. Oke. Menurut saya, visualisasi bangsa adalah cara kita menggambarkan Indonesia kepada masyarakat, baik melalui simbol, perilaku, budaya, ataupun pelayanan. Visualisasi bangsa bukan hanya soal gambar bendera, lambang negara, atau video keindahan alam Indonesia, tetapi juga bagaimana nilai-nilai bangsa itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika masyarakat melihat pegawai pemerintah bekerja jujur, disiplin, dan melayani dengan ramah, ini juga merupakan gambaran tentang bangsa Indonesia itu. Oke, mungkin itu. Oke, kalau Nah, menurut Kak Fani gimana? oke, saya setuju ya. Karena visualisasi bangsa juga berarti bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Jika pelayanan publik mudah, cepat, adil, dan manusiawi, masyarakat akan melihat negara sebagai sesuatu yang hadir dan peduli. Jadi visualisasi bangsa itu bisa berbentuk nyata, misalnya kantor pelayanan yang tertib, lingkungan yang bersih, pegawai yang profesional, dan masyarakat yang saling menghormati. Oke, ternyata cukup luas ya maknanya. Jadi bukan cuma soal tampilan visual, tapi juga pengalaman masyarakat kita sehari-hari. Berarti bisa dibilang apa yang masyarakat kita lihat dan rasakan itu adalah cerminan dari bangsa kita ya. Gimana menurut Kak Santi? Betul sekali, karena bangsa akan dinilai dari apa yang masyarakat rasakan dan lihat setiap harinya. ASN loh menjadi salah satu wajah terdepan di negara kita dalam hal ini. Oke, berarti ketika kita berbicara tentang Indonesia, sebenarnya seperti apa sih gambaran bangsa yang kita miliki menurut Kak Fani? Adalah bangsa yang memiliki karakter yang unik. Kita memiliki keberagaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan kondisi geografis yang sangat luas. Namun, keberagaman tersebut bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita. Nilai gotong royong, toleransi, dan rasa kebersamaan menjadi identitas bangsa Indonesia.
keindahan alam, begitu Kak Fani? Nah, benar. Visualisasi bangsa juga menggambarkan karakter masyarakat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki rasa bangga menjaga persatuan dan terus berusaha memperbaiki dirinya. Oke, kalau menurut Kak Santi gimana Kak? Saya setuju. Visualisasi bangsa juga berarti bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Jika pelayanan publik mudah, cepat, adil, dan manusiawi, masyarakat akan melihat negara sebagai sesuatu yang hadir dan peduli. Jadi, visualisasi bangsa ini bisa berbentuk nyata, misalnya kantor pelayanannya yang tertib, lingkungan yang bersih, pegawai yang profesional, dan masyarakat yang saling menghormati. Oke, berarti bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta terhadap Indonesia menurut Kak Santi? Boleh saya jawab? Ah, Ya. boleh, boleh Kak Fani, boleh. Cinta tanah air bukan hanya tentang simbol atau ucapan ya. Cinta tanah air terlihat dari tindakan juga. Contohnya, yang pertama menghargai budaya Indonesia, menjaga lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, menghormati perbedaan, dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Oke, berarti kalau Kak Santi, bagaimana kaitannya dengan ASN kalau menurut Kak Santi? Oke, kalau dengan ASN, ASN ini memiliki posisi yang sangat penting karena ASN adalah wajah negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi ketika masyarakat datang ke kantor pemerintahan, contohnya untuk mendapatkan pelayanan, mereka melihat negara ini ya bagaimana dari sikap dan tindakan ASN itu sendiri. Oleh karena itu ya sebagai ASN harus menunjukkan nilai-nilai seperti nilai integritasnya, profesionalitas, kepedulian, serta tanggung jawab juga. Kalau Oke, bentuk nyata bela negara seorang ASN, bagaimana? ya kalau bentuk nyatanya bela negara seorang ASN itu ya bisa diwujudkan melalui pengabdian ya tentunya ya. Contohnya ASN berarti di pengabdiannya itu harus memberikan pelayanan publiknya secara adil, tidak melakukan korupsi pastinya, terus menjaga netralitas, melaksanakan semua tanggung jawabnya itu sesuai dengan aturan, dan yang pastinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena ketika ASN bekerja dengan baik, sebenarnya ASN itu sedang ikut mewujudkan tujuan negara kita ini. Ya, mungkin seperti itu. Oke, setuju, setuju. Lalu bagaimana peran ASN menghadapi Indonesia di masa depan menurut rekan-rekan? Oke, saya coba jawab ya. Kalau untuk di masa depannya, Boleh. ASN itu harus menjadi bagian dari perubahan. Karena perkembangan teknologi itu akan membuat pelayanan publik harus semakin cepat dan semakin mudah. Jadi di sini ASN harus terus belajar, harus meningkatkan kompetensinya, dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang. Jadi seperti itu. Jadi ASN ini harus bisa Oke, mengikuti kalau menurut perubahan inovasinya. Oke, berarti kalau pandangan dari Kak Fani sendiri bagaimana, Kak? Negara Indonesia ini ya, ke depannya sepertinya membutuhkan masyarakat dan ASN yang memiliki wawasan kebangsaan. Kita harus tetap memegang nilai Pancasila, menjaga persatuan, tetapi juga terbuka terhadap inovasi. Berarti cukup luas dan cukup eh, bermakna sekali obrolan kita hari ini. Kita jadi belajar bahwa visualisasi bangsa ini bukan cuma soal apa yang terlihat, tapi juga tentang apa yang dirasakan masyarakat lewat tindakan nyata. Dan ternyata ASN juga punya peran yang sangat penting dalam membentuk semua ini. Mulai dari hal yang sederhana seperti disiplin, jujur, melayani dengan tulus, sampai berani berinovasi di era digital. Eh, Indonesia ini adalah rumah bersama. Bangsa yang besar bukan hanya dilihat dari kekayaan alamnya, tapi dari karakter dan kontribusi masyarakatnya juga. ASN hadir bukan hanya sebagai pelaksana tugas pemerintah, tapi juga penggerak pelayanan dan pembangunan bangsa. Mari terus menjadi bangsa Indonesia karena cinta tanah air bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tapi tentang apa yang kita lakukan untuk negeri ini. ASN melayani dengan integritas. Masyarakat bersatu untuk Indonesia maju. Bangga berbangsa, bangga bernegara Indonesia. Salam Salam Indonesia. Indonesia. Salam Indonesia.
Oke, baik. Mungkin itu sekian podcast dari kita hari ini. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.